Ingat, hampir di atas 80% kesehatan kita itu salah satunya yang menentukan adalah faktor makanan. Makanya di dalam agama kita disampaikan fal yang duril insanu to'ami, gitu kan. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Saking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman ya petani Agromas Lamongan. Salam juga saya sampaikan untuk anggota komunitas kita di Agromas Lamongan ya, Agromas Nusantara. Pagi ini kebetulan saya lewat di salah satu lahan dari petani anggota komunitas kita, yaitu Bapak Eko ya, yang kebetulan sebenarnya kemarin beliaunya mau kita ajak ke lahan ini karena beliaunya punya kesibukan untuk mendampingi APTR ya. Beliaunya hari ini belum bisa mendampingi saya untuk sedikit kita lihat dari padi beliaunya ya. Ini adalah salah satu galur atau tanaman yang dipola dengan cara sehat ya, dengan memakai galur sidomargi. Lokasinya ada di dusun ini, sawah masih masuk wilayah dusun Ngaglik, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantup ya. Ini tadi saya sempatkan mampir untuk sedikit kita dokumentasikan. Kita pengen menunjukkan kepada teman-teman dengan pola yang sehat pun ya, dengan budidaya yang sehat tanpa pestisida kimia sintetis, hanya mengandalkan pestisida nabati maupun pestisida yang berbasis mikroba, ternyata hasil yang ada di lahan ya, salah satunya adalah miliknya Pak Eko ini tidak kalah dengan yang lain ya. Padahal kita tahu bagaimana kesibukan beliau, di samping harus memanajemen untuk perawatan di lahan beliaunya sendiri, beliaunya juga lebih banyak turun ke lapangan untuk kegiatan di PTPN Gempol Kerepnya ya, terutama mendampingi dari petani-petani tebu. Jadi ini kemarin beliaunya WA saya menyampaikan kalau insya Allah 5 hari lagi padi yang dipola sehatnya akan dipanen. Dengan pola sehat ya, pengurangan pupuk kimia, pemakaian pestisida nabati dan pestisida yang berbasis mikroba ya, ternyata hasil yang diperoleh di lahan dengan memakai padi galur sidomargi ini adalah seperti ini. Nah, bagus ya. Jadi nanti teman-teman akan kita ajak jalan-jalan sekilas melihat kondisi dari atas, dari samping dari padi sidomargi milik Pak Eko ini yang dibudidayakan dengan pola sehat ya, pola sehat, pola perawatan sehat dengan mengurangi pupuk kimia dan menghindari kimia sintetis. Jadi ini adalah perwujudan atau penampilan padi sehat dengan menggunakan galur sidomargi yang insya Allah 2-3 hari lagi akan dipanen oleh Pak Eko. Nah, yang biru ini adalah varietas milik tetangga. Untuk posisi lahannya, area ini berada tepat di baratnya dusun Ngaglik, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Jadi ini adalah di sana itu adalah dusun Ngaglik ya. Ini ada juga di pinggir jalan.
Nah, sekilas kalau kita lihat dari penampilan padi Sidomargi yang ada di depan kita ini sangat bagus ya. Jadi dia lebih tua lebih dulu. Memang umurnya kita tafsir itu kisaran 80-85 untuk MT1. Nanti pada MT2 biasanya dia akan lebih cepat. Nah, walaupun dipola dengan sistem pola budidaya sehat, saya kira kondisinya sangat bagus di lahan. Dia memiliki malai yang panjang dengan bentuk bulir yang besar. Ini kita lihat. Jadi kalau saya bandingkan dengan tangan saya, ini ya, ini adalah tangan saya. Oke, saya fokuskan dulu. Nah, dia termasuk bulirannya besar dan panjang. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Ini nanti secara selera masyarakat ya, dengan bentuk bulirnya yang seperti ini, padi Sidomargi ini insya Allah akan sangat digemari oleh konsumen, baik itu dari bentuk maupun tekstur nasi, yaitu sangat pulen. Cuma dia aromanya biasa ya, bukan aromatik. Nah, ini kalau kita mau membandingkan antara galur Sidomargi yang dibudidayakan dengan pola sehat, ini adalah galur Sidomargi, kemudian ini adalah galur tanaman varietas atau tanaman tetangga, yang di sebelah sana juga tetangga ya. Nah, silakan dibandingkan antara bentuk malai ya dengan yang di sana itu yang masih hijau, dengan ini miliknya tetangga, yang sebelah sana juga tetangga, sedangkan yang ini adalah galur Sidomargi ya. Ini real. Nah, ini ya, ini yang saya pegang ini adalah galur padi Sidomargi yang di pola sehat, sedangkan yang ini adalah milik tetangga ya. Dan ini juga sama, kayaknya ini adalah Impari 42. Kalau kita lihat dari bentuk bulirnya yang kecil-kecil, nah ini ya, biasa Impari 42 kan kecil-kecil untuk bulirnya. Dari daun benderanya juga. Dan yang sebelah sini adalah galur Sidomargi. Nah, awalnya beliaunya kepingin punya beras sehat ini adalah sebenarnya karena kesadaran untuk dikonsumsi sendiri ya. Maunya untuk satu petak lahan ini itu adalah dikhususkan padi ini untuk dikonsumsi Pak Eko sekeluarga ya, sehingga nanti diharapkan pola sehat itu adalah padi yang di sini nanti rendah dari residu kimia sintetis berbahaya.
Dan biasanya padi-padi yang menghindari kimia sintetis yang berlebihan itu secara kandungan gula tereduksinya itu biasanya sangat rendah. Biasanya di bawah angka 5 ya. Angka 5 bahkan mungkin bisa 0 kalau dicekkan dari laborat. Artinya apa? Dengan kandungan gula tereduksinya yang lebih rendah, ternyata padi atau beras sehat yang dihasilkan itu nanti juga sangat bagus untuk teman-teman yang sedang diet maupun diabetes ya. Nah, ini beda dengan ulasan video saya kemarin yang terkait indeks glikemik. Kalau indeks glikemik itu kecenderungan adalah bawaan dari suatu varietas atau galur ya. Ya, contoh yang pernah saya bahas itu adalah indeks glikemik dari padi varietas IPB3S itu memang kisaran 45 sampai di bawah 50-an lah itu. Ya, itu indeks glikemik ya. Indeks glikemik itu artinya gini, kalau berasnya dimakan, maka ketika kandungan glukosanya, kandungan gulanya itu masuk ke darah, dia tidak akan tidak terlalu cepat menaikkan kandungan gulanya. Dia akan pelan-pelan indeks glikemiknya itu kandungan gulanya naik gitu ya. Ini mungkin beda dengan padi atau galur yang indeks glikemiknya tinggi. Kalau yang indeks glikemiknya tinggi itu adalah ketika kita konsumsi itu biasanya kalau diukur itu tinggi ya. Jadi gula darahnya kalau kita cek itu langsung naik tinggi. Tapi kalau padi-padi dengan indeks glikemik yang rendah itu biasanya nanti naiknya tidak terlalu signifikan. Itu yang kemudian dikatakan padi dengan indeks glikemik yang rendah itu baik untuk diabetes, untuk diet. Termasuk kalau padi ini nanti diukur untuk gula tereduksinya karena di bawah nilai 5 bahkan mungkin 0 ya. Itu nanti juga bagus untuk diet dan diabetes. Jadi mungkin perlu diteliti. Beberapa pakar menyampaikan memang ada hubungan antara penggunaan bahan-bahan kimia sintetis tertentu itu yang itu nanti mempengaruhi dari kandungan gula tereduksi dari sebuah bahan pangan termasuk nanti beras ya. Biasanya tanaman-tanaman yang mungkin full kimia ini saya pernah disampaikan oleh salah satu teman kita yang bergerak di bidang pertanian sehat, beliaunya S2 dari Jepang. Itu biasanya kalau penggunaan full kimia itu nanti kecenderungan gula tereduksi yang dihasilkan ketika dites berasnya itu ya, itu nanti biasanya tinggi. Nah, tapi kalau minim kimia sintesis tertentu ya, saya tidak menyebutkan kimia apa, tapi biasanya nanti gula tereduksinya itu lebih rendah, sehingga padi sehat ini bukan hanya sehat secara residu kimia berbahaya bagi kesehatan, tapi juga sehat secara kandungan gula tereduksinya ya. Baik, itu sekilas terkait masalah urgensi atau pentingnya kita sudah mulai sedikit mengubah pola budidaya kita khususnya untuk bahan pangan yang mungkin nanti kita konsumsi untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri ya. Ingat, hampir di atas 80% kesehatan kita itu salah satunya yang menentukan adalah faktor makanan. Makanya di dalam agama kita disampaikan fal yang duril insanu to'ami gitu kan. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Ini saking pentingnya terkait makanan yang kita konsumsi itu ada di kitab suci kita. Nah, ini sebagai satu seruan, harusnya kita memperhatikan apa yang kita makan. Dan kebanyakan penyakit degeneratif saat ini yang ada di masyarakat kita itu rata-rata salah satunya kalau tidak pola hidup ya, gaya hidup, pola makan atau kakek pola. Pola-pola ini penting ya, pola hidup, pola makan dan kakek pola ya. Nih, mari kita lihat.